Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama sekali lagi belajar firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, hari ini saya ingin share tentang bahasa Tuhan. Ada satu kata di dalam Mazmur 23 ditulis saat menghibur. Ternyata ini adalah sebuah kata yang berbeda pemakaiannya saat dipakai untuk manusia atau dipakai untuk domba. Dan karena ini konteksnya adalah tentang Tuhan adalah seorang gembala, maka kata yang dipakai di sini adalah untuk domba. Nah, waktu saya baca ada yang menarik adalah setiap domba, mereka ini punya kebutuhan untuk mengerti kehadiran tuannya atau gembalanya. Itulah yang di Alkitab ditulis, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan di situ ditulis tentang bagaimana dalam bahasa Inggris, dan tongkatmu itu yang akan menenangkan jiwaku. Saya coba baca dan lucu saudara. Kalau saudara ini domba-domba baru atau anak-anak domba yang baru lahir, maka sang gembala akan menyanyikan nyanyian yang merdu. Agar setiap domba ini tenang saat mereka berjalan di dalam ladang atau di dalam kerumunannya. Kalau ada domba yang baru lahir dan itulah pertama kalinya dia keluar dan makan bersama-sama dengan domba yang lain, maka sang gembala harus memberikan kehadirannya, tanda kehadirannya. Dan kalau dia domba baru, maka sang gembala akan menyanyikan nyanyi-nyanyian yang baik, saudara. Tapi saudara tahu kalau dia domba-domba yang lama, gimana cara sang gembala menunjukkan kehadirannya? Cukup diberi anjing penjaga, saudara. Tidak perlu lagu, cukup biarkan anjingnya terus menggonggong. Itu akan membuat para domba tahu gembalanya tetap ada. Nah, sekarang saudara ini domba lama atau domba baru, saudara. Kalau saudara domba baru, saudara akan mendengar semua puji-pujian yang baik untuk engkau. Tapi kalau saudara hanya mendengar auman singa, bukan cuman gonggongan di tempat ini ya. Itu tandanya engkau adalah domba-domba yang sudah cukup senior di tempat ini, saudara. Dan yang menarik adalah setiap gembala akan punya tongkat, gada, dan dia akan membunyi-bunyikan. Ada dalam bentuk siulan, ada dalam bentuk lonceng. Tujuannya apa? Hanya untuk menunjukkan bahwa sang gembala tetap ada di sekelilingmu. Dan saya percaya dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali Tuhan ini punya bahasa untuk menunjukkan Tuhan tetap ada di samping kita. Boleh saya tanya seberapa banyak saudara di tempat ini bahwa dalam mungkin 1 bulan terakhir engkau merasakan bukti perjalanan ada Tuhan di sampingmu. Boleh angkat tangan? Entah itu dalam bentuk didikan, entah itu dalam bentuk lagu yang tiba-tiba menjamah hatimu. Entah itu dalam bentuk engkau ketemu uang 100.000 di jalan saat engkau tidak ada uang. Apapun itu. Itu seperti tongkat yang dibunyikan oleh sang gembala. Itu seperti lagu yang dinyanyikan atau itu juga seperti anjing-anjing yang selalu menjaga. Dan sekali lagi seekor domba harus tahu bahwa gembalanya tetap ada. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali kita ini tidak mengenal dan tidak mengerti bahasa Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Matius 15 ayat yang ke-25. Kita akan belajar tentang bahasa Tuhan.
Matius 15. Ini adalah kisah tentang wanita yang datang kepada Yesus dan dia berkata, dia menginginkan sebuah mujizat dan doanya dijawab kepada Tuhan. Namun dengan sangat kasar, Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, kalau kita tidak mengerti bahasa Tuhan, maka kita akan menganggap kita menyembah Tuhan yang kasar. Maka kita akan berpikir, wah kita menyembah Tuhan yang sangat rasis. Karena hari itu istilah anjing dipakai untuk orang yang bukan Yahudi. Dan bahasa yang sangat rasis hari itu untuk berkata bahwa aku hanya diutus kepada orang Israel dan bukan kepada anjing. Itu adalah kata bahasa yang sangat rasis. Sama mungkin bahasa-bahasa di dalam bahasa Indonesia, bahasa mungkin setengah Chinese yang seringkali kasar untuk membuktikan, oh ya ini orang Indonesia, ini keturunan Chinese, oh ini orang luar negeri. Dan hari itu orang Yahudi memakai istilah anjing untuk orang yang bukan Yahudi. Dan kalau kita tidak mengerti bahasa Tuhan, maka kita akan berkata, kenapa Tuhan rasis? Siapa yang mau belajar bahasa Tuhan hari ini? Saudara, ternyata Yesus ini seperti pria-pria lainnya. Seorang pria yang suka memberikan kode, saudara. Ternyata di dalam bahasa Yunani, anjing itu ada dua. Yang satu adalah kuon, yang satu kunarion. Singkat cerita, Liam yang tinggal di rumah saya baru beli anjing. Anjing toy poodle, saudara. Anjingnya kecil, lebih kecil dari Elion, setengahnya Elion mungkin. Lucu sih kata orang, tetapi saya tetap pencinta kucing, saudara. Jadi saya tidak bisa menemukan lucunya di mana. Dia pipis sembarangan, harus dimandiin. Biaya mandi dan makannya bisa saingan sama saya, saudara. Itu anjing. Jadi saya tidak menemukan lucunya di mana karena yang saya lihat cuma bill-nya saja. Itu adalah kunarion. Anjing kecil yang tinggal di rumah. Nah, waktu Yesus berkata seperti ini, saya diutus kepada domba-domba Israel dan bukan kepada anjing. Yesus tidak berkata kuon. Kuon itu apa? Kuon itu adalah anjing liar yang tidak punya rumah. Itu adalah istilah yang dipakai untuk non-Yahudi. Tetapi Tuhan memakai istilah anjing yang sama. Tetapi dia punya bahasa surga. Dia punya bahasa seorang pria. Dia berkata gini, aku hanya dikirim kepada domba-domba Israel dan bukan kepada kunarion. Kunarion itu artinya anjing kecil yang punya rumah dan punya tuan. Sekarang saya mau tanya buat setiap saudara di tempat ini. Kalau tiba-tiba saudara dikatai, saya dikirim hanya kepada domba dan bukan kepada toy poodle. Mungkin pikiran saudara ini maksudnya apa ya? Kok saya disamakan dengan toy poodle? Tapi tiba-tiba perempuan dari Sirofenisia ini, perempuan luar, perempuan non-Yahudi ini tiba-tiba berpikir gini. Kalau Yesus berkata anjing kecil, anjing peliharaan, itu artinya aku punya rumah. Aku memang anjing, tetapi aku punya rumah. Dan itu artinya Yesus mau menerimaku sebagai anjingnya dan dia mau menjadi tuanku. Saudara ngerti perbedaannya? Makanya tiba-tiba perempuan itu datang dan tiba-tiba perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Itu artinya oke Tuhan, aku memang anjing. Tetapi kalau engkau tidak memanggilku dengan sebutan anjing liar, it means artinya aku juga dapat makan.
yang tadi saya bilang. Anjingnya Lia, uang makannya bisa saingan sama saya, saudara. Tiba-tiba perempuan ini sadar Tuhan sedang tidak menghina. Tuhan sedang mengulurkan, maukah engkau menjadi peliharaanku? Maukah engkau membiarkan aku menjadi tuanmu? Dan wanita ini menyambar dengan dahsyat, aku mau Tuhan. Buat saya ini adalah sebuah kisah yang sangat ajaib. Ada seorang perempuan yang dimaki, tetapi dia bisa melihat dan mengerti sebuah bahasa Tuhan. Tiba-tiba dalam suatu waktu dia dikatai anjing, tetapi dia mengerti antara perbedaan antara anjing liar atau anjing peliharaan. Christian punya seekor anjing, namanya Bobob. Masih Bobob kan? Masih. Sekali lagi saya tidak menemukan lucunya di mana, saudara. Maaf, saya pencinta kucing. Suatu kali kita mengajak Bobob main futsal bersama, saudara. Dan saya tidak mengerti kenapa Christian juga ngajak si Bobob. Dia tidak bisa main bola. Diikat di ujung dan dia cuman kaing-kaing berharap tuannya melepaskan. Tapi dia tetap pulang naik motor, seingat saya, dipeluk sama Christian dan Sein sampai pulang ke rumahnya. Saya tuh cuma melihat gini, tiba-tiba perempuan ini melihat, kalau Tuhan berkata anjing peliharaan, aku punya harapan. Memang aku ini orang liar, memang aku ini orang jahat, aku ini orang yang tidak layak. Tetapi kalau Tuhan berkata anjing peliharaan, itu artinya aku punya Tuhan yang memberiku makan dan Tuhan yang memelukku dan membawaku pergi. Markus 2 ayat yang ke-6. Yang menjadi masalah adalah bahasa Tuhan itu tidak berhenti hanya di pikiran. Tetapi bahasa Tuhan lanjut sampai ke tempat yang lebih dalam. Markus 2 ayat yang ke-6, tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat dan mereka berpikir dalam hatinya. Ayat yang ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Mereka lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Dalam bahasa Inggris seperti ini. Lalu ahli Taurat ini berpikir dalam pikiran mereka. Tetapi Yesus berkata, kenapa kamu berpikir dalam hatimu? Saya melihat ada sebuah perbedaan antara pikiran dan hati di situ. Orang Farisi hanya stop sampai apa yang dia pikir di otaknya. Tetapi bahasa surga, bahasa Tuhan menembusi sampai ke hati. Markus 8 masih ayat yang ke-10. Ini berbicara tentang ragi. Ini adalah kisah setelah Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan. Setelah Yesus membuat mujizat dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tetapi saat Yesus berkata tentang ragi, respon murid-murid hanya berkata, mungkin Yesus berkata tentang tidak ada makanan. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara sudah bertahun-tahun, sudah sekian belas tahun ada di mana. Dan setiap kali Tuhan pemimpin berkata tentang mujizat, iman, lawatan, percaya. Seringkali frekuensi kita ini masih tidak match dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata tentang ragi Farisi, tentang bagaimana orang-orang yang terkamiri. Dan saudara harus mengerti, ini murid-murid baru melihat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. 7 roti dan beberapa ikan cukup untuk 3.000 orang laki-laki. Tetapi saat Yesus berkata tentang ragi, muridnya tetap berpikir,
mungkin Yesus takut tidak ada makanan. Saudara bisa bayangkan? Mujizat pelipat gandaan terjadi di depan mata mereka. Dan tetap bahasa mereka tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Kami baru pulang dari Malaysia. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bergerak dengan ajaib dan luar biasa. Di KKR saya ini merasa saya dan Miel ya terutama karena Elion masih kecil. Saya dan Miel ini punya frekuensi yang sama. Saya ini sangat antusias, bukan antusias doang, adrenalin. Saudara pernah merasakan adrenalin pumping, deg-degan, exciting, itu adrenalin. Saya ini setiap kali mau KKR, setiap kali mau acara, itu adrenalin itu bekerja dengan ajaib. Itu dari ngantuk, tiba-tiba seger, jantung deg-degan, super exciting, nah itu adrenalin pumping. Kami baru pelayanan seharian, doling dan lain sebagainya. Saya masuk ke ruangan KKR, itu adalah ruangan tempat saya dulu ngajar nari di situ. Saya ketemu dengan beberapa teman yang dulu kami pelayanan bareng, saya khotbah di gereja mereka dan lain sebagainya. Dan antusias mereka itu ajaib. Selayaknya KKR, mereka pasang lagunya juga lagu yang sangat exciting lah buat saya. Gak lama setelah itu anak-anak rock datang bawa banner, mereka bawa properti nari, pemusik datang bawa keyboard. Itu adrenalin saya makin dan saya makin gak sabar mau mulai KKR. Semua anak-anak rock karena hari itu mereka gak khotbah, hari itu cuma saya yang khotbah. Dan mereka semua udah ngeceng-ngecengin. Wah ini sih dari gaya-gayanya, ini Kojos jurus nih katanya nih. Udah ini mah nama kita gak akan disebut ini. Udah kita mau jadi penonton dan catcher Kojos. Udah itu udah, mereka pun satu frekuensi sama saya. Tapi yang saya lihat yang ajaib adalah Miel. Saya bisa melihat anak saya ini juga adrenalinnya pumping. Tiba-tiba baru persiapan KKR. Yang datang mungkin baru sepertiga, baru setengahnya. Miel itu udah minta nari dari awal persiapan, kami datang 1,5 jam sebelum acara. Miel tuh udah nari 1,5 jam, gak berhenti. Dia minta pakai jubah, dia nari muter-muter. Adiknya juga gak tidur, melek terus. Saya ini bisa ngeliat ini, satu keluarga ini tahu nih. Ini udah mau KKR, adrenalin. Semua doling, Miel ambil tamborin, keliling pertama pakai tamborin, keliling 2 pakai harpa, kecapi. Doling dia, nari. Belum ada jemaat, belum mulai praise and worship, cuman lagu di play. Dan Miel minta nari di panggung, saya masih mengajarkan tentang lagu Miel, ini mesbah bukan panggung. Kamu nari di pinggir pun tuh gak apa-apa Miel, tapi dia maunya nari di tengah. Belum mulai kebaktian, masih kosong. Di panggung, di mesbah belum ada orang, Miel tuh nari sama Kenis, nari sama Beka. Karena saya kan persiapan ketemu sama pendeta dan lain sebagainya. Miel nari terus. Dan anak-anak semua juga ngerti ini. Kalau kami bilang itu udah bau-baunya itu udah, ini bakal lawatan ini. Ini udah ada bau-bau lawatan. Singkat cerita lagu dimulai. Yang mimpin praise and worship bukan kami. Itu kayak band Kristennya mereka lah, band Kristennya Malaysia. Mimpin dari lagu praise, lagu penyembahan. Awalnya saya gak mau pakai jubah karena saya udah pakai batik, mau khotbah takut lecak, takut keringetan. Saya ngeliat anak saya nari, Mia udah suruh saya nari sih, udah nunjuk-nunjuk pakai jubah gitu ya. Cuman saya nanti ya El, nanti ini masih mau ketemu orang. Begitu lagu mulai gak tahan juga bapaknya gantian pakai jubah. Miel ngelihat bapaknya pakai jubah, langsung masuklah kita. Dan yang saya bingung, saya itu bisa ngelihat gini, Miel itu sangat satu frekuensi. Kami masuk, saudara pernah ngelihat Miel lah, saudara tahu Miel. Hari ini juga dia lumayan adrenalin hari ini dia. Meskipun pakai tampelan di jidat, dia tetap semangat hari ini. Tapi saudara pernah melihat hari-hari Miel ngantuk dan kurang exciting dia. Ngantuk, gak mau diangkat, pelukan gitu ya. Tapi hari itu saudara bisa bayangin. Kami tuh entrance, saya tuh bisa satu frekuensi. Miel, ini semua orang Malaysia pasti expect something big.
Mari kita berikan something big. Saya itu masuk dari tengah, angkat satu tangan. Miel itu bisa nggak pegangan, angkat dua tangan, badan tegak. Set, dagu naik. Jalan. Saya ini anak luar biasa ya. Dia lah, jemaat banyak kan di Mahanaim kok. Kalau mau ngomong tepuk tangan, banyak kan di Mahanaim kok. Tapi dia bisa ngerti ini hawanya apa, bukan hawa ya. Hadirat, aura, bau, nggak tahu. Kalau saya itu kan bahasanya macam-macam ya. Ini auranya udah aura revival ini. Saya itu bisikin gini. Nggak bisa El, ayo El, kasih El. Saya angkat satu tangan, badan tegak, tangan dua angkat. Saudara tadi aja dia pegangan. Saudara lihat ya, karena kan dia lagi sakit, jadi dia pusing. Jadi dia butuh pegangan. Tapi kemarin angkat dua tangan. Lagu, sebenarnya bukan lagu hormat bagi Allah Bapa, itu yang di foto itu bukan lagu hormat bagi Allah Bapa. Lagu praise sebenarnya. Tapi begitu diangkat, set hormat, gak berhenti sepanjang lagu. Ini anak memang pasti harus didoakan mesbah bukan panggung. Tapi saya bisa ngerasa frekuensinya tuh. Gerakan baru dia. Maksudnya gerakan pilar saudara. Saya kalau sama mamahnya butuh doa dan iman, gerakan pilar. Sekarang punya anak perempuan gampang, ayo mau satu tangan, satu jari juga. Saya masih bisa latihan. Angkat maksudnya, angkat pilar. Begitu angkat pilar, badannya langsung nunggu. Set, lebih bagus dari Ica saudara hari itu. Wah, top. Set. Sembari senyum, wah kalau Ica kan ngelihat Randy itu merem. Ini senyum, wah. Saya bisa gini, ini itu satu bahasa. Anak saya ngomong masih semaunya, udah banyak sebenarnya. Tapi dia tetap anak 2 tahun. Tapi tiba-tiba ada aura lawatan. Yang dahsyat, saya khotbah. Selesai khotbah, Rafael udah mulai jurus. Rafael. Rafael udah mulai jurus. Kuncinya udah mulai kunci-kunci bau-bau altar call kan. Sebelum altar call saya cuma bilang ini. Sebelum kita doa saya minta peta dibawa maju. Miel dengar saya ngomong peta, dia ngomong ke semua bibinya. Dan dia seret peta ke depan, dia nunjukin pah. Saya yakin dia belum ngerti kata peta. Mungkin Dora yang ngerti. Tapi Miel ngerti gelombangnya sama. Saya gak buat-buat, saudara bisa tanya yang lain. Gak disuruh, dia seret peta, dia taruh di tengah, dia tunjukin pah. Dan dia nari. Walaupun setelah itu saya altar call. Sorry El, geser dulu El. Papa ganti altar call dulu El. Tapi saya bisa melihat itu satu bahasa. Itu satu bahasa. Markus 10 ayat 25. Markus 10 ayat 25. Hari ini tidak kebetulan ayatnya banyak tentang Mr. Mark, papahnya Michelle. Markus 10 ayat 25. Di Alkitab ditulis, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kita udah mengerti di Israel istilah pintu gerbang di samping pintu gerbang yang besar itu disebut pintu lubang jarum. Tapi ternyata dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani, unta itu kamelon. Dan di dalam bahasa Arab, tali itu kamilon. Jadi cuman beda kamelon dan kamilon. Jadi waktu Yesus sedang berkata tentang unta, nah ini dia videonya, wah dapat aja. Saudara, ini saya masih khotbah dan saya mau altar call saudara. Dan dia inilah Miel, toeng gitu ya dia. Gak disuruh, dia hanya menangkap gelombang yang sama. Baunya itu udah lawatan. Udah balik ke bapaknya sekarang ya. Bapaknya insecure nanti. Di dalam bahasa Arab, kamilon itu artinya tali, tetapi dalam bahasa Yunani, kamelon itu artinya unta. Jadi dalam satu kalimat, Yesus ini sedang membuat peribahasa. Nah, tapi seberapa sering kita ini Tuhan berkata tentang unta, saudara bawa tali.
Tuhan berkata tentang kamilon atau tali, saudara bawa unta. Jadi saat Tuhan berkata lebih gampang memasukkan unta ke lubang jarum, ini peribahasa, ini sebuah istilah. Tapi seringkali Tuhan berpikir tali, saudara masuk unta. Tuhan berpikir gerbang, saudara pikir jarum. Saudara berpikir libur, Tuhan maksudnya doa di rumah. Tuhan bilang A, saudara dapatnya B. Seberapa banyak saudara kemarin hari Sabtu diberikan libur, bukannya istirahat, saudara semakin capek hari ini hari Senin. Bukannya berkumpul dengan keluarga, malah me time masing-masing di gua. Seringkali kita ini punya bahasa yang gak match sama surga. Tuhan minta apa, kita ngasih apa. Saya berdoa hari ini saudara mulai mengerti bahasa Tuhan. Ada yang lebih mengerikan, masih di papahnya Michelle, Markus 10 ayat 38. Di Alkitab ditulis kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan? Ini Yesus sedang berkata gini, this is the cup of suffering and the baptism into death. Ini adalah sebuah cawan penderitaan dan ini adalah sebuah baptisan kepada kematian. Dan Yohanes dan Yakobus tanpa pengertian mereka berkata, aku pasti bisa. Saudara, kita ini harus mengerti bahasa Tuhan. Pohon ara, Tuhan mengutuk pohon ara. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, itu Yesus pergi ke bait Allah dan mengusir semua penjual-penjual di situ. Jadi waktu Yesus mengutuk pohon ara, Yesus bukan hanya mengutuk pohon ara sebenarnya. Itu juga sebenarnya Tuhan sedang berkata tentang spiritual fruit dari orang-orang Israel. Kenapa? Karena semua saudagar di pelataran bait Allah, mereka itu mempermudah perjalanan korban. Saudara gak perlu nyiapin korban dari rumah, saudara beli aja dari sana. Harusnya korban tuh kau siapkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Anak domba yang murni, anak domba yang putih bersih. Tetapi para saudagar mempermudah perjalanan korban. Dan itulah yang Tuhan kutuk sebenarnya. Tapi hari ini saya ingin share hanya satu bahasa. Bahasa iman. Ini kenapa Markus semua ya? Ya benar sih. Markus 2 ayat 25. Singkat cerita Michelle nih baru wisuda. Dan kami semua salah fokus sama papahnya yang menerobos garis dilarang masuk. Dan dia memang bapak yang baik. Videoin anaknya saudara. Jadi yang wisuda anaknya yang ke foto bapaknya saudara. Mr. Mark. Coba saudara buka di Markus 2 ayat 25. Saya mau coba saudara baca ayat ini. Mari baca bersama-sama supaya saudara gak ngantuk. 1, 2, 3. Ini adalah sebuah kalimat yang Yesus sendiri katakan. Bukan Markus, bukan para murid, Yesus sendiri yang mengatakan. Saya mau tanya apakah saudara melihat ada kejanggalan di ayat ini? Ini ujian bahasa Tuhan. Ini perkataan kalimat Yesus sendiri. Yesus tidak mungkin salah kan? Siapa yang berkata, siapa yang setuju Yesus tidak mungkin salah? Boleh angkat tangan. Yakin? Apakah saudara menemukan ada kesalahan? Mari saudara buka di 1 Samuel 22. Maaf, 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 ayat yang pertama. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek siapa? Kenyataannya Abiatar bukan imam besar hari itu.
Boleh ayatnya dibalikin ke ayat yang tadi? Yesus berkata, pernahkah engkau melihat, belum pernahkah kamu membaca yang dilakukan Daud ketika ia kekurangan makanan saat Abiatar menjabat sebagai imam besar. Kenyataannya imam besar bukan Abiatar. Pertanyaannya, apakah Yesus salah? Nah, saudara, saya coba mempelajari dan bahkan peneliti menganggap bahwa Markus salah mengutip. Dan mereka berkata, mungkin ada silap kata hari itu. Sebab Abiatar bukan seorang imam besar. Tapi apakah engkau mengerti bahasa Tuhan pagi hari ini? Siapa yang mau belajar bahasa Tuhan sekali lagi? Siapa yang setuju Yesus tidak bisa salah? Tidak mungkin salah. Jadi saudara juga setuju Yesus tidak mungkin salah dalam hidupmu, amin? Kalau saudara ditempatkan di Mahanaim, PK-nya cuma segitu, Tuhan salah nggak? Benar ya? Jangan komplain habis ini ya. Balik. Kelihatannya secara ayat Ahimelech adalah imam besar. Tapi saya ini gini, waktu saya baca, saya bilang gini, enggak, Yesus enggak mungkin silap kata. Yesus itu Tuhan kok, mana ada Tuhan salah ngomong. Iya kalau salah ngomongnya soal Abiatar, kalau salah ngomongnya soal manusia, soal kehidupan, lupa hari ini enggak kasih oksigen. Ngasihnya CO2 tambahan C1. Kelar. Dan saya cuma gini, enggak. Tuhan tidak mungkin salah berbicara. Amin. Saya coba belajar dan dahsyat saudara. Coba saudara baca di Alkitab. 1 Samuel 21 sekarang. Singkat cerita hari itu Yesus datang kepada Ahimelech. Yang di Alkitab ditulis imam itu. Daud datang, Daud meminta roti. Dan tiba-tiba ayatnya berubah. Saya bacakan pelan-pelan. Ayat 1, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech. Dengan gemetar, ayat 1, Ahimelech pergi menemui Daud. Mengapa engkau seorang diri? Jawab Daud kepada Ahimelech, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh. Maka sekarang apa yang ada padamu berikan kepadaku 5 roti. Ayat yang keempat. Samuel menuliskan kata yang lain. Lalu jawab imam itu. Bukan jawabnya Ahimelech. Tiba-tiba ada seorang imam yang berkata, jawab imam itu kepada Daud. Tidak ada roti biasa. Asal orang-orang mau menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu. Katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan. Bla bla bla. Ayat yang ke-6. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus. Ayat yang ke-7, maka pada hari itu juga di sana ada seorang pegawai Daud. Ayat yang ke-8, berkatalah Daud kepada Ahimelech. Berubah lagi. Setelah dia dapat roti dari imam itu, dia minta pedang sama siapa? Ahimelech lagi. Dan saya percaya yang hari itu mengizinkan dan memberikan roti bukan Ahimelech, Abiatar. Mungkin saudara masih gak percaya, itu kan persepsi Pak Joshua mungkin. Oke, kita baca satu ayat lagi. 1 Samuel 23 ayat yang ke-6. 1 Samuel 23 ayat yang ke-6. Ketika Abiatar bin Ahimelech melarikan diri kepada Daud
ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangan. Saudara tahu arti efod apa? Dialah imam besar. End of the story. Dan saudara tahu siapapun yang memakai baju efod, di Keluaran dikatakan, imam besar, engkau harus siapkan baju gamis dan engkau siapkan baju efod. Saya nggak tahu gimana ceritanya, saya coba cari dan tidak menemukan. Tapi hari itu Abiatar yang di Alkitab ditulis, Yesus mengatakan dialah imam besar. Walaupun menurut semua sejarawan, imam besar masih Ahimelech. Saudara sampai sini masih ngikutin? Secara semua manusia, secara dunia, secara daging, semua melihat Ahimelech lah imam besar. Kenapa Yesus berkata Abiatar? Saya nggak tahu, tetapi hari itu saat pembantaian, Abiatar sedang memakai baju efod itu. Dan saudara bisa baca di Alkitab bagaimana Harun tidak bisa mati selama dia pakai jubah itu. Makanya saat pembantai itu datang dan dia membunuh semua imam, Ahimelech bisa dibunuh. Kenapa? Jubahnya nggak di Ahimelech. Jubah imam besar adanya di Abiatar. Yang Yesus berkata, bukankah Abiatar imam besar yang menjabat hari itu? Bahasa Tuhan tuh profetik. 7 Juni kemarin kita dilantik, engkaulah penguasa, engkaulah raja-raja, engkaulah jenderal-jenderal. Secara dunia kau keliling servis. Tetapi Tuhan melihat yang berbeda dalam hidup. Sekarang apa yang menjadi imanmu? Itu bahasa iman. Saya sampai bercanda begini. Itu Abiatar. Selama dia pakai jubah imam. Dia gak usah berhadapan sama. Bahkan dia gak perlu bersembunyi pun. Selama dia pakai jubah imam besar. Pedang tidak bisa menyentuh hidupnya. Makanya pada saat dia berhasil melarikan diri. Dan dia bertemu Daud. Dia bawa jubah imam besar. Efod yang dia bawa. Dan siapapun yang memakai atau memegang efod. He is the high priest. Gak peduli ada Ahimelech. Ada A, ada B, ada C. Enggak. Tuhan melihat dengan iman. Abiatarlah tudung Israel hari itu. Hari ini coba saudara lihat apa yang Tuhan katakan dalam hidup. Hari ini apa yang dideklarasikan untuk hidup. Mungkin secara dunia, bahkan semua sejarawan akan berkata Ahimelech tetap imam besar. Mungkin secara dunia, secara manusia, engkau cuman orang-orang yang baru di PHK selama pandemi. Tapi tiba-tiba engkau datang dan engkau dinubuatkan, engkau adalah seorang raja. Bahasa siapa yang mau engkau mengerti? Dan bahasa siapa yang mau engkau pegang? Hari itu Yesus berkata, Abimelechlah sang imam besar. Hari ini waktu Tuhan datang dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, engkaulah panglimaku. Engkaulah penguasa-penguasa dunia. Engkaulah penguasa-penguasa semesta. Engkaulah penjaga-penjaga dunia. Apa yang menjadi imanmu hari ini? Apakah engkau bisa satu frekuensi dengan Tuhan? Apakah engkau bisa berkata, ya Tuhan, aku sepakat dengan bahasa surga. Atau saudara hanya tetap memilih untuk percaya apa yang manusia katakan tentang kau. Saudara, saya sungguh berdoa. Engkau mengerti bahasa surga. Bahasa surga seringkali engkau gak paham. Itu sebuah kode, itu sebuah panggilan,
itu sebuah istilah yang implisit mungkin kadang. Itu sebuah istilah-istilah yang tipis. Engkau dikatakan anjing, tetapi di dalam anjing itu ada istilah si anjing pun punya rumah. Tuhan berkata tentang tali, tetapi di dalamnya ada unta yang punya kapasitas minum yang besar dan memikul sangat banyak. Tuhan kelihatannya salah, padahal Tuhan sedang berkata tentang kebenaran dan bukan fakta manusia. Saya tidak peduli siapapun engkau dan seberapa banyak fakta yang ada di dompetmu atau di kantongmu hari ini. Waktu Tuhan berkata engkaulah seorang raja, engkaulah seorang penguasa, engkau angkat tongkat otoritas, engkau angkat panji-panji. Biarlah engkau memegang bahasa Tuhan dalam hidupmu. Mari tutup Alkitabmu sama-sama. Tuhan, buat kami mengerti bahasamu Tuhan. Buat kami mengerti bahasa para pemimpin. Buat kami mengerti desahan. Buat kami mengerti yang tersirat dari apa yang tersurat. Siap kami berjalan bersamamu Tuhan. Buat kami mengerti setiap senandung-senandung surga. Tetapi buat kami juga mengerti akan bunyi-bunyi dari tongkat dan gadamu yang seringkali membawa didikan buat setiap kami. Buat kami mengerti setiap cakaran, setiap auman surga. Buat kami mengerti bahasa-bahasa yang bahkan dunia tidak pernah mengerti. Mari Tuhan. Tuhan akan bukakan tanda-tanda yang lebih besar. Dan saya percaya Australia akan dimenangkan buat Tuhan. Tetap doakan semuanya dan mari kita sama-sama mengerti bahasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.